Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore, selamat petang, selamat semuanya. Berjumpa lagi teman-teman bersama channel Sodik Mardikawan. Kali ini Sodik Mardikawan akan membahas dua hal. Pertama tentang gagalnya timnas Indonesia melaju ke babak final serta kemenangan dramatis Inter atas Parma. Forza Inter. Sebelum kita bahas pertandingan semalam antara Inter melawan Parma yang harus diadakan sampai extra time, yaitu sampai 120 menit, kita akan bahas timnas dulu teman-teman. Kemarin timnas Indonesia gagal melaju ke babak final setelah kalah agregat 2-0 dari Vietnam. Sebenarnya hal ini tidak terlalu buruk mengingat peringkat Indonesia sama Vietnam itu hampir 50 selisihnya. Dari segi pertandingan juga tidak terlalu jelek. Cuman ini ada dampak dari tragedi Kanjuruhan kemarin teman-teman. Kenapa? Hampir 2 bulan tidak melakukan pertandingan resmi dan masuk pelatnas, dan mereka tanpa persiapan, tanpa uji coba, mereka harus terjun ke turnamen resmi. Maka akibatnya adalah mental yang berbicara. Walaupun telah memanggil Egy, memanggil Witan, memanggil Jordi Amat, memanggil Asnawi, itu belum cukup. Ini terlihat dari banyaknya sikap-sikap egois di lapangan sebelum babak semifinal. Kalaupun kemarin di babak semifinal hal yang mendasar adalah kesalahan elementer, yaitu pada asing dan tidak kuatnya striker untuk menjelajah ke depan teman-teman. Rasa-rasanya Dendi Sulistiawan belum cukup untuk mendobrak Vietnam, karena Dendi hampir dimarking oleh 3 back sehingga selalu kena. Dan parahnya lagi, semua gol, dua-duanya gol dari Vietnam itu tercipta di menit-menit awal, yaitu di menit ketiga dan di menit 47. Hal ini menandakan bahwa timnas Indonesia itu kurang fokus pada menit-menit awal, sehingga ini dimanfaatkan oleh Vietnam. Di sini perang poros harap juga terjadi antara Park Hang-seo melawan Sintayong. Saya pribadi sangat setuju dengan Sintayong karena terlepas hasil Indonesia kalah 2-0, sebetulnya dari dari pola permainan tidak berbeda jauh teman-teman, sehingga hampir dikatakan setara. Ada tragedi di mana Asnawi mengganjar Don Van Ho, padahal sebelumnya waktu di GBK Pak Hang-seo bilang sepak bola adalah permainan fisik, jadi nggak usah marah. Ternyata Pak Hang-seo menelan ludahnya sendiri ketika di Vietnam Don Van Ho dikasari oleh Asnawi, dia mencak-mencak. Faktor-faktor kegagalan yang pertama adalah tadi 2 bulan tidak ada kompetisi sehingga kaki-kaki lemes. Yang kedua adalah tidak adanya uji coba teman-teman, sehingga untuk chemistry tidak terjaga dengan baik. Banyak egoisme, banyak umpan-umpan passing-passing yang keliru, banyak pengambilan keputusan yang dirasa kurang tepat. Waktu di semifinal pertama ada 2 momen di mana seharusnya Dendi Sulistiawan dan Yaakob Sawiri itu tembak langsung, tapi karena sebelumnya dikritik mereka egois, lalu mereka umpan ke temennya yang menjadikan dapat direbut oleh bek lawan. Oke, kita sudah membahas faktor kekalahan timnas atas Vietnam. Itu yang pertama adalah hingga tadi tidak adanya kompetisi, libur selama 2 minggu, dan tidak adanya uji coba sehingga menjadikan timnas Indonesia kurang padu. Kita membahas pertandingan semalam, yaitu teman-teman antara Inter dan Parma. Pertandingan ini sangat dramatis. Ini terlihat dari Parma yang sanggup memimpin sampai menit ke-86 teman-teman. Sebenarnya
Di sini terjadi ketimpangan tim utama Inter dan lapis keduanya. Dan lagi-lagi aktor utamanya adalah Roberto Gagliardini. Kenapa? Karena walaupun dia ada shoot on goal di babak pertama, tapi di menit-menit akhir hampir menjadikan blunder. Dan dilihat juga bahwa Christian Aslani hampir nggak ada duetnya, sehingga dia pusing, terjadi gap antara dari belakang ke depan sehingga tengahnya terputus. Terlepas dari itu teman-teman, seandainya semalam hasilnya kalah, maka musim depan udah pasti patch Copa yang tertambang di data akan lepas. Makanya semalam saya sempat bergumam, juara bertahan game pertama bagi dia udah hampir kalah, maka harus rela untuk dilepas patch Kopanya. Tetapi pada menit ke 87, tepatnya 87, sekian, Lautaro Martinez melepaskan tembakan yang berhasil mengenai bek lawan sehingga deflected dan Gianluigi Buffon akhirnya mati langkah. Nah, pertandingan ini serunya adalah ada momen ke menit ke 89 atau 92 gitu, ketika umpan dari Lautaro mengenai Zeko, lalu tembak langsung dan dapat ditips oleh Gianluigi Buffon. Respect buat Buffon di usia yang 40, bermain sangat bagus sehingga mampu memaksakan game menjadi 120 menit teman-teman. Dan penyelamat dari semalam adalah Francesco Acerbi yang masuk di menit, sehingga Inter sendiri akhirnya menghindarkan dari adu penalti teman-teman. Ini sangat bagus karena kalau misalkan adu penalti akan ada dua psikologis yang terserang. Pertama adalah melawan tim seri B, Inter sangat kesusahan sampai harus adu penalti. Yang kedua, di pertandingan berikutnya yang akan melawan Verona, pasti mental terserang. Kita bahas dari satu persatu pemain teman-teman. Di lini depan ternyata Joaquin Correa masih belum menunjukkan ketajamannya. Dia mendapatkan nilai terjelek dari pertandingan semalam. Dia mendapatkan 4 dari maksimal 10 menurut World Soccer. Lalu jelas yang terjelek berikutnya adalah Roberto Gagliardini. Kenapa teman-teman? Itu tadi, ketika Aslani bermain sangat bagus, cemerlang, dia membutuhkan partner. Tapi lagi-lagi Gagliardini walaupun bermain sampai menit 180, kontribusinya kurang. Yang berikutnya yang jelek adalah Denzel Dumfries, sehingga dia harus digantikan oleh Matteo Darmian. Nah, kali ini pergantian pemain yang dilakukan oleh Inzaghi sangat efektif. Di antaranya yaitu Darmian sendiri, Zeko, terus Di Marco, dan Acerbi yang menjadi penentu. Serta yang terakhir adalah sang kapten Milan Skriniar. Kita bahas setelah itu di sayap kiri. Pada pertandingan malam, Robin Gosens bermain tidak terlalu jelek dan tidak terlalu bagus juga, rata-rata teman-teman. Terus akhirnya di lini belakang, sang kapten Daniel De Ambrosio harus diganti sehingga memberikan menit bermain yang cukup bagi Daniel De Ambrosio sendiri teman-teman. Oke, sekian aja Forza Inter. Lagi-lagi saya harus sampaikan bagi teman-teman atau interesi semua yang sukakan channel ini, silahkan komen-komen di bawah, komentar atau like atau subscribe. Saya tidak memaksa, tapi untuk berkembangnya channel ini teman-teman, mohon masukannya. Sebenarnya kedepannya itu project dari channel ini adalah
ketika dibacakan semacam ini akan ada cuplikan-cuplikan videonya. Jadi ini tidak monolog teman-teman. Kalau kayak gini kan hanya sepihak, tapi kalau misalkan hasil semalam 2-1 kita tampilkan, siapa pencetak golnya kita tampilkan. Kedepannya channel ini akan menuju begitu sehingga ada interaksi yang nyata. Baik teman-teman, sebelum diakhiri saya mengucapkan terima kasih kepada 32 teman-teman semua yang telah sudi mensubscribe channel ini, karena kalau misalkan channel ini berkembang dengan baik, sesuai janji kalau misalkan di angka 100 akan diberikan kuis dan hadiahnya adalah pulsa 50.000 untuk 2 orang pemenang, jadi 100.000 ya. Baik teman-teman ya, sekali lagi terima kasih yang telah mensubscribe channel ini. Jangan lupa subscribe untuk yang suka, komen untuk yang simpatik, dan bagikan untuk yang suka dan simpatik. Oke teman-teman, sekian saja. Tetap Forza Inter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.